Ya, warga Kota Medan menyambut baik keputusan Wali Kota Medan yang menghentikan proyek pengadaan penerangan jalan yang dikenal sebagai lampu pocong. Warga kota menilai pembuatan lampu pocong ini tidak efektif. Seharusnya dana pembangunan digunakan untuk memperbaiki fasilitas kota yang masih banyak harus diperbaiki. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution akhirnya mengumumkan bahwa proyek lampu pocong yang mengeluarkan dana sebesar 25 miliar rupiah dihentikan. Keputusan Wali Kota Medan disambut baik sebagian warga Kota Medan. Selama ini pembuatan lampu pocong yang dibuat di 8 ruas jalan dengan 1.700 unit lampu tersebut dinilai tidak efektif. Alasannya pencahayaan lampu di Kota Medan sudah cukup memadai. Menurut saya sih Bang, lampu pocong ini harusnya ada tapi di tempat yang gelap. Karena kalau di tempat yang terang nggak ada gunanya lagi kan. Sementara itu salah satu pengendara ojek daring menyebutkan seharusnya pemerintah Kota Medan terlebih mendahulukan perbaikan jalan rusak dan keamanan di Kota Medan. Apalagi begal masih kerap terjadi di Kota Medan. Sebenarnya ini nggak membantu ya, karena kalau kita lihat dari jalan nggak ada yang lewat jalan, atau yang jalan yang disediakan lampu yang disediakan oleh Bapak Bobi Nasution. Ini sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah bagian penataan kota seperti jalan-jalan yang rusak. Tetapi ada juga warga Medan yang menilai bahwa penggunaan lampu pocong telah ditempatkan di tempat yang cocok untuk para pengguna jalan. Keberadaannya sepertinya bagus sih Bang, tapi sebaiknya ditaruhnya di tempat yang agak gelap gitu, soalnya kan macam tengah kota gini kan sudah agak terang ya kan. Warga Kota Medan berharap pemerintah kota terus membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita ke informasi lain, olahraga menembak atau perbakin resmi dikukuhkan di Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Lomba menembak ini digelar untuk para peserta perbakin yang baru dilantik oleh Pangdam 1 Bukit Barisan. Lapangan tembak Makorem 022 Pantai Timur, Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun dipenuhi dengan atlet menembak pada Sabtu pagi. Para atlet menembak yang tergabung dalam Perbakin Siantar dan Simalungun tengah mengadakan ajang silaturahmi. Selain mengadakan pertemuan, para atlet menembak juga mengadakan lomba untuk selalu mengasah keterampilan menembak. Sikap berdiri, pasang magazen, isi senjata. Setelah lomba, acara dilanjutkan dengan pelantikan Perbakin Siantar Simalungun yang diketuai oleh Bupati Simalungun. Dengan pelantikan ini diharapkan dapat menumbuhkan bibit penembak handal yang bisa mewakili Siantar dan Simalungun di ajang PON maupun SEA Games yang akan datang. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan kepada Ketua dan Pengurus Perbakin Simalungun di Aula Makorem 022. Dengan kepengurusan yang sudah dilantik dan nanti juga akan berjalan dengan kabupaten lain-lain, kita berharap program pembinaan khususnya penyiapan atlet-atlet menembak di Sumatera Utara, target terdekat adalah PON 2024 nanti yang akan dilaksanakan Aceh dan Sumatera Utara. Untuk target PON sendiri bagaimana dari Perbakin tahun 2024 mendatang? Kita akan nanti pelajari lagi, akan data. Diharapkan pengurus baru Perbakin Siantar dan Simalungun dapat membawa organisasi Perbakin untuk dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, saat ini saya akan ajak Anda untuk menikmati sejarah Sumatera Utara melalui kopinya. Yap, kita lihat kedai kopi Koktong di Kota Pematang Siantar. Kedai kopi yang telah berdiri sejak 1925 ini bisa disebut sebagai kedai kopi legendaris di Indonesia. Rekan kami, Henry Siadipar dan Daniel Sitanggang akan melaporkannya untuk Anda. Menyeruput sejarah Sumatera Utara, meresap nostalgia di Sumatera Utara. Inilah yang saya rasakan di sini, di kedai kopi Koktong yang sudah berdiri sejak 1925.
Anda bisa bayangkan, hampir seabad kedai ini telah berdiri. Kopi Koktong mewakili nostalgia itu. Saya ingin merasakan nostalgia yang sebenarnya. Saya sedang berada bersama dengan pemilik, owner dari Koktong, Pak Akyong. Pak Akyong, terima kasih sudah bersama saya. Kita tos dulu, merayakan hampir seabad Koktong. Kita akan berbincang lagi dengan Pak Akyong yang akan langsung membuat kopi Koktong ini. Pemilik saat ini adalah generasi ketiga dari keluarga yang lama menekuni bisnis kopi. Turun-temurun, mereka mempersiapkan biji kopi terbaik, meracik, menyeduh, dan mengembangkan bisnis kopi. Tradisi lama peracikan kopi masih dipertahankan di sini. Tidak ada mesin kopi modern dan tidak banyak jenis kopi yang macam-macam. Anda hanya bisa pilih kopi hitam atau kopi kental dan kopi susu. Nah, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan owner dari Koktong, Pak Akyong. Pak Akyong, bagaimana sebenarnya rahasia dari Koktong sehingga bisa bertahan sejak 1925? Bagaimana cara pembuatannya, Pak Akyong? Ceritakan. Ini adalah pembuatan kopi secara SOP ya, secara klasik gitu ya. Klasiknya. Jadi kopi apa rahasianya? Boleh. Ini rahasianya. Kopi Koktong dari Robusta. Robusta campur Arabica. Robusta campur Arabica, oke. Oke. Jadi kopi sesuai dengan takarannya 4 scoop ya. Iya. 4 scoop dibuat jadi satu ini ya, satu tong. Ya. Jadi ini 1, 2, ya kan? Ya. Sesudah itu kopi. Ya. Kopi dikocok. Oke. Dikocok. Ini tetap di tempat lahan yang panas. Dikocok. Ya. Ya, sesudah itu kopi masukkan disaring. Ini bahan-bahan masih lama-lama semua ya? Iya, masih yang lama. Masih lama dipertahankan ya? Apa itu rahasia juga? Ya, itu kainnya mesti 3 bulan diganti itu ya. Jadi kopi ada 2 tipe. Kalau ibu-ibu biasanya begini penyaringannya. Oke. Nah, 1. Jadi 1 yang begini. Kenapa harus dibedakan begitu? Itu kita laki-laki lebih kuat tenaganya. Nah, jadi kopi disaring sekali, lalu dimasukkan sekali lagi. Ya. Nah, lalu kopi ini udah siap saji. Nah, taruh di sini dulu. Jadi kopinya airnya dibuang dulu. Kopi air panas tadi ya? Iya, air panas tadi. Supaya bersih dulu ya? Iya, supaya bersih dan gelasnya tetap panas. Oke. Ini yang kita minum punya ini. Oh, 3 ya sama si Dwi ya. Oke. Iya. Jadi kopi harus dinyaring sesuai SOP, dituang di tengah. Tengah. Oke. Kopi juga berbuih. Makanya cara supaya nggak berbuih itu gimana? Supaya berbuih dia. Oh, supaya berbuih dia. Oke. Jadi inilah sudah menjadi segelas kopi yang nikmat. Artinya sejarah masih terus dipertahankan oleh Pak. Ya, mutu tetap dijaga. Oke, itu saudara-saudara, sejarah dipertahankan di sini, menyesap nostalgia sejarah dengan Koktong. Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkan dari Kota Siantar. Ya, informasi dari Kopi Koktong tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.